Makan babi itu ajaran siapa? Ajaran Yesus. Ibadah minggu itu ajaran Yesus. Tidak bersunat itu ajaran Yesus rupanya. Lihat agamamu. Perhatikan agamamu. Kenapa agamamu berbeda dengan ajaran Yahudi? Kenapa? Padahal katanya dari Yahudi. Kenapa berbeda? Ya karena dari Yesus yang tadi itu, yang bukan Yesus, yang Anda sendiri sebut sebagai iblis. Yesus berkata, waspadalah kepada iblis yang datang kepada kamu, memakai namaku. Berarti iblisnya memakai nama Yesus, bukan? Matius 24, nomor 4, nomor 5. Waspadalah kepada iblis yang datang kepadamu, yang memakai namaku. Bisa saya jawab? Iblisnya memakai nama siapa? Silakan. Setan. Bisa saya jawab, Bang Juma? Iblisnya, setannya ini memakai nama siapa? Bisa saya jawab, Bang Juma? Itu Bang Juma, kata Bang Juma tadi makan babi. Setannya memakai nama siapa? Ini ya, kita bicara dulu tentang makan babi, tentang tidak bersunat atau bagaimana. Kan itu kan percuma aja kan, Bang, percuma. Yesus berkata, kalau abang Yesus yakinkan berkata itu keimanan, di dalam kitab saudara, saya cap abang itu berarti itu abang selalu mempercayai hal-hal yang tidak masuk akal. Kalau untuk apa? Kebaikan. Itu namanya baru mengimani. Kalau abang cuma mengimani kayak makan babi itu maksudnya orang makan babi enggak baik. Itu salah, itu pikiran Abang Juma itu. Kalau namanya mengimani ini ya kelakuan kita, hati kita. Bukan sunat, bukan makan babi itu, bukan. Jadi kalau hal-hal kayak gitu Bang Juma, saya nggak percaya. Tapi nggak tahu ya kalau macam Bang Juma percaya mempercayai hal-hal kayak gitu. Ya, gimana Anda ini? Itulah makanya aku katakan Anda ini bukan pengikut Yesus asli. Yesus asli mengatakan di dalam kitab saudara Markus 13 nomor 31. Yesus aslinya yang mengatakan itu. Langit, bumi boleh lenyap, boleh berlalu, tapi perkataanku tidak akan pernah berlalu. Apa perkataanku? Barang siapa yang meniadakan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil, lalu mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat terhina, neraka. Itu kata Yesus. Taurat jangan makan babi. Itu, barang siapa yang meniadakan itu, maka dia akan menempati neraka. Matius 5 nomor 19. Tapi kenapa Anda yang melanggar hukum Taurat tersebut, sabar dulu, masih menganggap diri Anda melakukan kebenaran? Kenapa? Karena Anda tersesat telah mengikuti Kristus yang lain. Inilah Abang Juma pemikirannya. Masa makan babi itu salah? Enggak salah lah kalau contohnya Bang Juma ada yang makan babi. Yesus mengatakan apa? Barang siapa yang meniadakan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil, maka dia akan menempati neraka. Itu perkataan Yesus. Tapi kenapa Anda tidak peduli dengan ucapan Yesus itu? Karena Anda lebih percaya kepada yang palsu. Itu kan Bang Juma. Ya Allah. Iya betul kata Bang Juma. Tetapi betul. Itu kan sebelum Tuhan Yesus datang di dunia. Apa pula? Iya. Apa pula? Sesudah dia disalibkan, itulah penebus itu Bang Juma. Itu bahkan semua itu enggak berlaku lagi. Penyaliban itu sudah melanggar Taurat. Penyaliban itu melanggar Taurat. Hukum Taurat itu tidak boleh membunuh orang yang benar. Paham? Tidak boleh. Nah, kalau Anda mengatakan penyaliban itu justru tidak, Anda salah. Membunuh Yesus itu adalah pelanggaran hukum Taurat. Tidak boleh membunuh. Jangan kau membunuh. Keluaran 20. Barang siapa yang membunuh, maka dia akan menempati tempat neraka. Jadi ketika ada pelanggaran terhadap hukum Taurat dan mengajarkan hal itu kepada orang lain, kepada bangsa lain, maka akan menempati neraka. Oke, bisa saya jawab Bang Juma? Silakan. Betul kata abang itu, kalau seperti ada orang yang meninggal itu
mati total, tidak bangkit-bangkit lagi. Ini kan keajaibannya kan bangkit kembali, dibangkitkan oleh Bukan Bapa masalah di surga. kalau yang bangkit, Ah. kalau yang bangkit kata Yesus itu iblis. Yesusnya yang berkata itu. Coba Anda lihat di dalam Yesaya 14 nomor 15, iblis ke dalam dunia orang mati. Ke dalam liang kubur aku simpan engkau wahai iblis. Yesaya 14 nomor 15, iblis disimpan di dalam kubur. Yesus mengatakan yang keluar dari kubur itu iblis. Yohanes 14 nomor 30, Yohanes 12 nomor 31. Yang keluar dari kubur itu adalah iblis. Yang bangkit itu iblis. Makanya di dalam Matius 12 nomor 38 sampai nomor 40 itu Yesus mengatakan angkatan jahat ini minta satu tanda dan tidak akan diberi tanda kecuali keluar dari kubur pada hari ketiga. Itu kata Yesus. Oke Bang Juma, bisa saya apa Bang Juma jawab? Silakan. Oke, sekalian saya ingin bertanya juga ini Bang Juma ya. Oke. Silakan. Semalam saya tonton Bang Edis TV. Dia buka itu Al-Quran itu. Di Muslim orang yang tidak berdosa aja akan dimusnahkan. Ada dan coba Abang jelaskan itu. Betul itu. Betul itu. Ya, Benar coba. sekali. Lah, Coba coba sekarang dulu. begini. Sekarang begini, dengarkan saya. Dengarkan saya. Kalau manusia itu tidak ada akal budi, boleh nggak manusia itu dianggap waras? Boleh nggak? Ya bisa Boleh nggak? Boleh. Hah? Orang tidak berakal dibilang waras. Ya kalau benar yang dikatakannya bagaimana? Orang gila itu kena hukum nggak orang gila itu? Kalau orang gila enggak, buktinya orang-orang gila di sini iya. Orang gila nggak kena hukum kan? Iya, sebenarnya kan ini Orang gila nggak kena hukum kan? enggak karena kalau Nah, orang gila enggak. kebanyakan kebanyakan Orang di Indonesia gila- ini banyak orang gila. Apakah dihukum orang itu? Enggak, dibiarkan Enggak. berkeliaran di- Sudah selesai. Selesai. Se- Selesai. secara Nah, logika aja kita, Pak. sekarang. Ah. Nih. Mau ngomong apa Anda? Mau ngomong apa? Saya Bang, Mau ngomong apa? itu mau minta Mau penjelasan ngomong apa? apakah betul itu orang di dalam Ya makanya itu- diam, makanya diam. Kalau saya menjelaskan diam. Oke. Hadisnya mengatakan sekiranya kalian tidak melakukan dosa, maka aku akan melenyapkan kalian dan akan menggantikan dengan makhluk yang lain, dengan manusia yang lain. Betul? Betul? Iya. Itu kan yang dibahas hadis kan? Nah, sekarang permasalahannya adalah Tuhan itu Maha Pengampun. Kalau Tuhan Maha Pengampun, artinya Tuhan itu Maha Penyayang. Nah, kalau manusia diciptakan tidak ada potensi berdosa, lalu buat apa Maha Pengampunnya Tuhan itu? Untuk apa? Untuk apa Tuhan Maha Pengampun? Bukankah di dalam kitabnya orang Yahudi diterangkan bahwa Tuhan itu Maha Pengampun, Maha Penerima Tobat. Satu Tawarik 14 nomor 7. Bukankah demikian adanya? Lalu untuk apa sifat Maha Pengampun itu kalau manusia diciptakan tidak ada potensi untuk melakukan dosa? Ayo, untuk apa? Manusia tanpa potensi ingin melakukan dosa, berarti manusia sama seperti monyet, sama seperti orang gila. Justru karena manusia punya potensi, lah kan harus pendapatku, masa pendapatmu? Makhluk kuburan aja kau sembah, masa pendapatmu yang saya mau dengar? Kalau manusia tidak punya potensi melakukan dosa, maka manusia sama halnya dengan kucing, monyet. Kutanya dulu samamu, monyet itu punya dosa enggak? Ya gimana Monyet itu punya dosa gimana enggak? gimana kita bisa menilainya karena dia kan bukan Enggak, kutanya dulu, monyet itu Sama-sama punya kita. dosa enggak?
Mulai tanya. ngaco, mulai Abang ngaco, tanya mulai sama ngaco. dunia, Monyet itu punya dunia dosa. hewan. Jangan Monyet ke itu dunia punya manusia dosa nggak? ditanya. Ya, jangan tanya sama aku karena aku kan manusia. Makanya andai saja, dengar. Makanya andai saja manusia itu tabiatnya, karakternya seperti monyet, maka manusia itu akan dihapuskan. Tapi karena manusia punya tingkat intelijensi, dia punya kehendak bebas, free will, maka Tuhan tidak menghapuskan manusia. Itulah bukti bahwa manusia adalah makhluk ciptaan yang paling sempurna. Maka Tuhan tidak menghapuskan manusia itu. Kenapa? Karena manusia itu sempurna. Apa manusia dikatakan sempurna? Karena dia bisa berbuat dosa, dia juga bisa bertaubat, dia juga bisa berbuat baik. Nah, kalau manusia tidak bisa berbuat dosa, hanya berbuat baik saja, apa gunanya kita dicipta? Apa gunanya kita diciptakan kalau kita hanya bisa berbuat baik saja? Sama seperti monyet berarti. Iya kan? Mikir nggak sampai sana? Nggak mikir, pasti nggak mikir. Nah, sekarang tunjukkan manusia di atas muka bumi ini yang tidak pernah melakukan dosa. Satu aja. Satu aja. Manusia yang tidak pernah melakukan dosa. Satu aja. Alamak, teman-teman di YouTube, maaf ya. Ayo, tunjukkan satu manusia di atas muka bumi ini yang tidak pernah melakukan dosa. Ayo. Saya jawab, ada. Siapa? Tuhan Yesus, Bang Juma. Nenekmu kiper. Justru dia yang menanggung seluruh dosa. Kau katakan tidak berdosa. Ya, Dosanya, orang kan yang nggak berdosa kan dengarkan, Tuhan Yesus. dosanya ada Yesus. satu. Ketika dia Yesus kau katakan tidak berdosa. Yohanes 13 nomor 3. Dia mengatakan bahwa Dia mengatakan bahwa Yesusnya mengatakan bahwa tidak ada manusia yang pernah naik ke surga selain daripada aku. Bohong enggak itu dia? Bohong enggak Yesus? Enggak, Bang Juma. Bohong enggak? Kutanya dulu kamu. Kalau Elia kalau naik Tuhan nggak ke Yesus surga? nggak pernah bohong. Elia naik enggak ke surga? Kalau sampai ke Naik pembahasan nggak di ke situ, surga Bang Elia? Juma, saya kurang apa ke situ. Tapi yang jelasnya, kata Abang Juma bilang tadi bagaimana ya, Teman-teman 100% ya Tuhan Enggak, Yesus. Yesus berkata, tidak ada seorang pun yang pernah naik ke surga selain aku, kata Yesus. Berdosa enggak itu? Karena dia sudah bohong. Berdosa enggak? Kutanya dulu sama kamu. Kalau berbohong dosa atau tidak? Mampus.